Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 26 April 2022. Mari saat ini saya mengajak kita bersama-sama untuk kembali mempersiapkan hati kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini sekali lagi kami boleh membuka hati kami akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami yang membuat kami semakin memahami apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu Tuhan, hidup kami boleh semakin berjalan di dalam kehendak Tuhan dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh hidup semakin serupa dengan Engkau. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat yang ke-8 hingga 11 berbunyi demikian. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah bacaan firman kita pada hari ini. Keluarga damai terkasih dalam Tuhan, Smyrna merupakan nama sebuah kota yang diambil dari kata mur, di mana mur saat itu dikenal sebagai bahan pembuat minyak wangi yang sangat berharga. Kenapa nama kota Smyrna ini diambil dari kata mur ini adalah karena kota ini memang terkenal sebagai kota pengekspor minyak wangi. Dan kota Smyrna merupakan kota yang sangat indah, kota perdagangan yang sangat maju, yang berada di dekat Turki di bagian utara kota Efesus. Akan tetapi keluarga damai, kota ini juga dikenal dengan kuil-kuilnya yang sangat indah, di mana kuil-kuil itu merupakan kuil-kuil untuk penyembahan kepada kaisar yang dianggap sebagai dewa pada masa itu. Nah, disinilah kehidupan jemaat Smyrna seperti nama kotanya, yaitu kata mur. Secara harfiah, mur sekalipun dia merupakan bahan pembuat minyak wangi, namun secara harfiah, mur sendiri memiliki arti kata yaitu pahit. Kata pahit inilah yang mungkin cocok untuk menggambarkan kondisi jemaat Smyrna pada masa itu. Mereka mengalami kondisi yang sangat pahit. Karena apa? Sekalipun mereka berada di tengah-tengah kota Smyrna yang merupakan kota yang maju dan kota yang kaya secara ekonomi karena perdagangannya, namun justru keadaan jemaat Smyrna sendiri, bahkan secara perekonomian, kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Mengapa demikian keluarga damai? Hal ini dikarenakan bukan karena jemaat di kota Smyrna, yaitu para pengikut Tuhan di kota Smyrna ini mereka adalah orang-orang yang malas bekerja, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang mendapat tekanan dari pemerintah. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyembah kepada dewa, yaitu kaisar pada masa itu. Karena itulah pemerintah menekan mereka sedemikian rupa. Akan tetapi keluarga damai, sekalipun jemaat ini berada dalam situasi yang sangat sulit karena kehilangan akses ekonomi, mereka tetap menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan tidak berubah sedikit pun. Sehingga Tuhan berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Keluarga damai, secara fisik jemaat Smyrna menderita karena mereka tidak mau berkompromi dengan dosa. Mereka tidak mau menyembah berhala. Secara fisik di mata dunia, jemaat ini tampaknya miskin. Namun mereka menjadi orang-orang yang kaya secara rohani, kaya di mata Tuhan.
Mereka menjadi orang-orang yang mengumpulkan kekayaan yang bersifat kekal, di mana ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hingga saat ini? Sudahkah kita mau menjadi orang-orang yang berjuang demi kebenaran? Orang-orang yang menderita bagi Tuhan. Sekalipun kita mengalami tantangan ekonomi, ataupun juga tantangan secara materi di tengah-tengah dunia ini, apakah tetap kita mau menjadi orang-orang yang memilih untuk hidup jujur, hidup untuk berjuang bagi Tuhan, setia kepadanya, dan tidak berkompromi dengan dosa? Keluarga damai saat ini di tengah-tengah masa pandemi, masalah ekonomi menjadi masalah utama yang seringkali dialami oleh kehidupan manusia saat ini. Tidak terkecuali mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi maukah kita tetap memilih untuk menjadi orang-orang yang hidup secara jujur, hidup yang tetap mempertahankan integritas dan komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah tantangan secara ekonomi itu? Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi tantangan terbesar Anda di dalam kehidupan Anda saat ini. Tetapi marilah melalui kehidupan jemaat Smyrna ini, kita pun juga mau belajar menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh setia, pengikut Tuhan yang tidak berkompromi dengan dosa, sekalipun harus menghadapi tantangan dan juga penderitaan di tengah-tengah dunia. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur melalui firman-Mu kami boleh diingatkan untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia di tengah-tengah tantangan zaman ini ya Tuhan. Sekalipun di tengah penderitaan ataupun juga masalah-masalah yang ada, biarlah kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mempertahankan integritas ataupun kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh Tuhan pakai menjadi hidup yang semakin memuliakan Tuhan, karena kami tahu mana yang harta yang paling berharga, yaitu bukanlah harta yang ada di dunia ini, namun adalah harta yang ada di surga yang kami rindu. Kami boleh mempersembahkan itu semua kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.